tengah masalah itu, aku mengucap syukur. Kenapa? Karena Musa tanya sama Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, tanya sama Tuhan. Oke, dan saat Musa tanya, Tuhan, gimana ini? Engkau yang bawa kami ke sini. Kenapa ini ada masalah datang? Dan Tuhan membuat mujizat. Sehingga apa? Musuh yang mengejar itu mati tenggelam di dalam air. Satu mujizat bukan hanya untuk membebaskan, bukan hanya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari masalah, tapi juga menghancurkan masalah itu sehingga masalah itu tidak bisa bangkit lagi dalam hidupmu. Ini pesan Tuhan. Tuhan mau lakukan itu dalam hidupmu. Gak ada yang amin. Tuhan mau lakukan itu dalam hidupmu. Tuhan mau lakukan itu dalam hidupmu. Kalau kamu ngalami 2026 tahun yang berat, ingat ini. Tuhan mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa yang selama ini jadi masalahmu gak bisa kejar kamu lagi. Amin. Ya. Tapi lihat ini. Setelah ayat itu Tuhan ngomong, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Loh, barusan suruh ngingetin. Barusan Tuhan ngingetin. Tapi Tuhan ngomong, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Tuhan pelin-pelan sih. Barusan ngingetin tapi suruh ngelupain. Suruh amnesia gitu. Kalau suruh lupa mah gampang, Tuhan gak usah diingetin. Ngapain Tuhan ingetin? Yang Tuhan mau highlight di sini. Bukanlah Tuhan mau kita melupakan mujizat atau hal yang pernah Tuhan kerjakan. Tapi Tuhan mau kasih tahu, cara Tuhan beda. Kasih tahu kanan kirimu, cara Tuhan beda. Kalau mungkin kamu kemarin pernah sukses dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Si momen ujian kamu pakai kepean, kamu pakai contekan. Kemarin caranya berhasil. Kamu tetap naik kelas, nilaimu tetap bagus. Kamu tetap bisa masuk ke sesuai apa yang kamu mau. Di tahun yang lalu mungkin Tuhan masih izinkan. Tapi hati-hati di tahun ini. Saya kasih tahu kanan kirimu, hati-hati di tahun ini. Kenapa? Karena metode lama tidak akan berlaku di tahun yang baru. Langsung anteng semua. Serem ya? Iya serem. Kadang kita pikir, oh dulu kalau aku pelayanan masih dosa-dosa dikit. Gak apa-apa kok, tetap dipakai Tuhan kok, tetap bisa pelayanan di mimbar. Masih bisa nyanyi mungkin, masih bisa usher greeter, ngomongnya masih kotor, masih gak apa-apa. Tak kasih tahu, tahun ini gak bisa kayak gitu. Amin. Kalau kalian mengalami tahun penuh dengan keajaiban, tahun ini lakukan sesuatu yang beda. Karena kita pikir apa? Oh bisa kok, Tuhan gampang diprediksi. Kalau aku rajin pelayanan nanti Tuhan berkati aku. Kalau aku lakukan A, aku lakukan B. Seperti yang sebelumnya Tuhan lakukan, aku lakukan dan Tuhan berkati kok. Tahun ini pun aku akan lakukan cara yang sama untuk kembali sama Tuhan. Sorry to say, tahun ini belum tentu. Kenapa? Karena kesalahan terbesar kita adalah mencoba membuat Tuhan predictable. Membuat Tuhan jadi Allah yang bisa ditebak. Emang Tuhan kita bisa ditebak? Tuhan itu bukan Instagram. Ada algoritmanya. Atau TikTok. Kamu pakai kata-kata panci gitu ya. Dengan gambar yang wah highlightnya keren gitu. Terus orang akan lihat dan FYP. Tuhan bukan itu. Tuhan itu IG. Bukan Instagram ya. I am God. Dia Tuhan bukan untuk dipermainkan. Kasih tahu kanan kirimu. Tuhan tidak untuk dipermainkan. Ini hal yang sangat tegas ya. Bahkan buat teman-teman yang kemarin mungkin kalian datang ibadah, masih main game di tengah ibadah. Atau kalian ya malah gosip gitu ya, gak dengerin firman. Oh, you will not gonna see the miracles. Engkau gak akan bisa melihat mujizat. Kenapa? Karena serem banget. Karena tahun ini, ingat yang Tuhan katakan. Ya, ada hal yang begitu ngeri yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Ya. Kalian perlu lihat di ayat 19. Ada gak ya? PPT-nya boleh gak? Ayat 19. Oke.
Tuhan katakan ini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yes, semangat. Berarti Tuhan mau lakukan mujizat yang baru. Yes. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak apa? Membuat apa? Membuat apa? Jalan di mana? Di padang gurun dan sungai-sungai di mana? Padang belantara. Ini deklarasi Tuhan loh. Ingat ini, tahun 2026 akan jadi padang gurun. Aku mikir waktu nyiapin khotbah ini. Tuhan kalau kasih janji yang bagus, janji berkat. Ya janjinya tuh aku akan membuat engkau berbaring di Taman Eden. Dengan rumput yang hijau, dengan bunga yang banyak, dengan buah-buahan yang melimpah. Engkau akan makan sampai puas, sampai muntah-muntah gitu mungkin. Karena saking banyaknya makan. Kan janji berkat kayak gitu kan. Tapi Tuhan ngomong, mujizat ini bukan di tempat yang enak, tapi di padang gurun. Kasih tahu kanan kirimu, 2026 bisa jadi padang gurun. Wah kok serem banget toh. Kok serem banget toh Kak. Kok ini deklarasinya sesat gak ini? Sesuai firman kok. Ini loh Tuhan ngomong kok. Tuhan bilang, lihat aku membuat sesuatu yang baru. Aku akan melakukan mujizat yang baru. Tuhan ngomong, lihat. Dulu aku membuat jalan di tempat yang penuh air, aku membuat jalan yang kering sehingga kamu bisa jalan. Kali ini aku akan membuat tempat yang kering ada jalan dan tempat yang harusnya nggak ada air. Tuhan bisa merubah metodenya. Kasih tahu kanan kirimu, Tuhan bisa merubah metodenya. Dan Tuhan melakukan ini kenapa? Karena Dia mau menunjukkan. Kalau kita di dalam kondisi yang baik, dalam situasi yang baik, keluarga yang baik. Dan kita dapat nilai yang baik atau punya masa depan yang baik. Kita akan ngomong, ya semestaku. Semesta mendukung kok. Aku gacha dapat orang tua yang kayak gini gitu kan. Yes, orang tua orang paling kaya se-Solo. Keluarga yang mau ngeluarin kamu dari rumah sakit aja harus jual motornya. Nih, aku lahir dengan operasi sesar dan orang tuaku harus jual motor yang baru mereka beli untuk aku bisa keluar dari rumah sakit. Iya kan? Terus berarti aku gak diberkati. Berarti kalau dengan situasi yang gak baik berarti aku terkutuk. No. Yang Tuhan mau tunjukkan. Dimanapun kamu berada, kondisi apapun kamu. Kau akan melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Pertanyaannya, mau nggak? Yang mau boleh angkat tangan. Yang nggak mau nggak apa-apa, udah lihat handphonemu aja nggak apa-apa. Yang mau aja, aku fokus sama yang mau kok, ya kan? Yang mau aja, oke? Kamu beneran mau? Oke, perhatikan ini. Perhatikan ini. Ya, Yesus kalau kerja, dia lakukan hal yang berbeda. Dia kasih mujizat. Caranya beda-beda. Ada orang yang buta, satu momen Tuhan doain, kamu percaya, kamu akan melihat, dia buka matanya, melihat. Ada orang sakit kusta, Tuhan ngomong, kamu pergi sana ke rumah ibadah, kamu datang ke gereja. Di tengah perjalanan saat dia mau ke gereja, saat ke rumah ibadah, 10 orang kusta sembuh di jalan. Mereka sampai di gereja, mereka lihat, loh kok aku udah sembuh? Mereka pun gak sadar. Oke? Ada orang yang lumpuh, Tuhan ngomong bangkit berdiri, bangkit beneran. Ada yang orang lumpuh diturunin dari atap. Wih, waktu Yesus lagi khotbah. Ingat ceritanya? Dan Tuhan ngomong karena iman teman-temanmu kamu disembuhkan. Oke? Ada berbagai macam cara. Ada di Lukas 9, Yohanes 9. Tuhan nyembuhin orang buta dengan cara apa? Benar, cek. Tuhan meludah di tanah, dia ambil itu lumpurnya, terus dia tempelin. Memang sih orang butanya gak tahu. Kan gak bisa lihat Tuhan Yesus ngapain kan. Tahu-tahu aja adem gitu matanya. Apa ini lengket-lengket gitu kan. Terus buka mata, wah aku sembuh, yeay. Dia gak tahu kalau itu ludahnya Yesus ya kan. Aneh kan, kenapa Tuhan harus repot-repot? Dan itu sesuatu yang menjijikkan. Apa yang Tuhan mau katakan?
Tuhan kita tidak dibatasi dengan metode dan syarat atau ketentuan khusus. Sebab itu, kalau teman-teman kalian mau ngalami sesuatu yang beda di tahun ini, jangan mengandalkan pengalamanmu, pengetahuanmu, experience-mu, kata orang. Andalkan Tuhan. Masih tahu kanan kirimu, andalkan Tuhan. Ya, dengerin Tuhan. Dia ngomong apa perintahnya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sering dikte Tuhan. Tuhan, aku maunya diberkati, nilaiku segini, gitu kan? Caranya gini. Terus kalau nggak terjadi, kita ngomong Tuhan jahat, Tuhan nggak jawab doaku. Lah kita lagi dikte Tuhan. Tuhan, mamaku ya, pokoknya dia nggak boleh cerewet. Kalau aku pulang ke rumah sama pacarku ini, dia harus terima, gitu kan? Karena kita mikirnya gitu kan, kita lagi dikte Tuhan, bayangin loh. Tuhan itu yang mendikte semua apa yang ada di dunia ini dan kita berusaha mendikte Tuhan. Kurang ajar. Kasih tahu kanan kirimu, kurang ajar. Kurang ajar. Betul apa betul? Yes. Terus gimana? Apa kita gak boleh punya visi? Punya visi, minta sangat detail. Kalau aku ngomong minta detail. Jangan minta gak detail. Dulu aku minta Tuhan aku mau kuliah ke luar negeri. Tapi aku gak ngomong waktunya kapan. Aku gap year 2 tahun. Keluar negeri sih. Sesuai. Tapi harus nunggu 2 tahun. Dan aku gak ngomong. Di pikiranku aku maunya Australia. Aku maunya Eropa gitu ya. Kelemparnya ke Cina. Karena gak spesifik. Ya kan? Jadi mintanya spesifik. Loh tapi nanti gimana? Aku mendikte Tuhan. Bukan. Dengan keterbatasanmu, dengan kemampuanmu, punyai visi, tulis dulu visinya. Dan bawa itu sama Tuhan. Tuhan, aku tahunya gini. Aku gak tahu rencanamu. Tapi aku belajar. Dengan kemampuanku seperti ini dan aku menyerahkan 2026. Aku mau lihat mujizatmu. Amin. Amin. Siap teman-teman? Siap? Mau ngalami karya Tuhan? Amin. Tapi ingat ini, karya Tuhan gak selalu bombastis. Gak selalu meledak-ledak. Gak harus langsung sakit kanker tiba-tiba besoknya cek lagi sembuh. Itu baru kesaksian. Harus nilainya 99 di rapot. Baru kita kesaksian. Bisa gak ya nilai 99? Bisa ya? Wow. Oke. Kan gitu kan. Kita mikirnya, kalau gitu baru luar biasa. Baru Tuhan bekerja. Orang tuaku, nanti waktu aku pulang orang tuaku udah pelukan, cium-cium. Terus kita makan bareng sekeluarga. Itu baru mujizat Tuhan terjadi. Itu kita lagi dikte Tuhan. Melihatnya dengan hal-hal yang kecil. Yang Tuhan katakan adalah Tuhan mau berikan kita apa? Sungai, katakan sungai. Oke, dan Tuhan mau berikan jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun tuh dengan singkat ya. Jalan di padang gurun itu ngapain? Padang gurun itu adalah pasir semua. Ya aku punya pengalaman mau naik bukan ke padang gurun ya. Mau naik ke Gunung Merapi. Oke, di bagian puncaknya itu pasir. Dan apa yang jadi? Aku naik 5 langkah. Wah gitu ya, mungkin 5 langkah ya inilah. Ini anak tangganya 5 gitu ya kan. Naik 5 langkah kan harusnya naik ini sekitar 1 meter, 1,5 meter loh. Lah aku kayak naiknya cuman 1 langkah. Kenapa? Karena 1 langkah naik, seret ya melosor ke bawah. Naik 1 lagi, melosor lagi. Itu jalan di padang gurun. Rasanya di 2026 kalian akan merasakan. Kalau kalian mulai merasakan effort kalian udah effort kenceng tapi kok tetap di tempat ya. Nah itu, cek. Jalannya sama Tuhan apa enggak? Amin. Karena yang mau Tuhan lakukan adalah saat di padang gurun ada jalan. Di padang gurun gak ada jalan. Ya, sekarang ada sih. Cina berhasil melakukannya. Beneran, coba cek. Cina itu kan Cina itu ada salah satu padang gurun terbesar kan. Mereka sudah bikin jalan aspal di situ. Selama ini mereka gagal, tapi beberapa waktu yang lalu mereka berhasil. Lihat ini, manusia aja berhasil, Cina aja berhasil, apalagi Tuhan kita. Amin.
Tuhan bisa lakukan jalan. Hingga apa? Harusnya yang kamu harus naik. Gitu ya, harus merosot-merosot. Kamu tinggal jalan aja. Kamu melakukan apa yang biasanya kamu lakukan dan kamu berjalannya. Mungkin kamu gak kayak lari, gak langsung kayak naik kendaraan, wurr gitu. Tapi langkahmu satu ini akan lebih cepat dari 10 langkah temanmu yang lain. Karena kamu punya Tuhan. Gak ada yang amin. Amin. Dan Tuhan katakan akan bikin sungai di padang belantara. Padang belantara itu kayak apa? Nonton film Lion King gak? Mufasa, Simba. Nonton? Di Afrika itu loh, National Geographic itu loh, ingat ya, tanahnya gitu, rata, savana gitu ya, rata, kering kerontang sampai retak-retak semua, nah itu, kayak gitu. Itu padang belantara. Dan Tuhan bilang, di tempat padang belantara itu Tuhan mau bikin sungai. Padahal di tempat kering kita mikirnya, sungainya yang banyak Tuhan. Mujizatnya yang besar, sungainya yang melimpah, yang ngalir deras. Nanti kayak Sumatera bro. Longsor. Tuhan berkati, dikasih mujizat. Air banyak, biur, hancur semua. Tuhan gak gitu caranya. Kenapa? Berkat yang bombastis kayak gitu. Kadang membuat kita terlena dan kita terhanyut. Tuhan lakukan itu apa? Saat kamu butuh, Tuhan kasih yang kamu butuhkan. Rasanya dikit. Makanya Elia mintanya bukan Tuhan minta angin topan, puting beliung Tuhan datang. Yang dia butuhkan adalah awan setelapak tangan. Kecil pun. Orang tuamu minta maaf sama kamu. Sorry. Susah itu. Kasih tahu. Orang tua itu susah minta maaf. Sekalipun mereka yang salah. Ya kan? Tapi bayangkan tiba-tiba mereka ngasih sesuatu yang sebenarnya kamu gak dibolehin. Tapi tiba-tiba mereka kasih. Nah itu bentuk maaf mereka. Dan kalau melihat itu, lihatnya adalah, wah ini janji Tuhan. Awan selapak tangan itu loh, sungai itu loh. Amin. Jangan lihatnya, wah apa ini orang tuaku. Mesti mau nyuruh aku kemana kan. Gitu kan biasanya kita kan. Enggak, itu awan selapak tangan. Tuhan mau kerjakan sesuatu. Peka. Katakan ke kanan kirimu, ayo peka. Ya, peka dan mulai dengarkan dengan cara-cara Tuhan yang mungkin nggak terpikirkan oleh kamu. Karena itu cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Percaya. Katakan percaya. Ya. Karena cara kerja kekristenan adalah percaya dulu baru lihat kemudian. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak akan lihat. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah, bukan ada yang ngomong, iman adalah, iya, gue ya nunggu keluar dulu ayatnya. Gitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau orang Kristen harus beriman artinya, kamu adalah orang yang mengharapkan sesuatu yang gak ada. Halu, gak mungkin terjadi. Halu. Nah, itu. Orang Kristen tuh bukan halu. Dan kamu percayanya sesuatu akan terjadi bukan karena apa? Bukan karena kamu datang nulis, kamu doain tumpang tangan dikucuri minyak gitu mungkin. Atau dibakar gitu. Itu bukan kekristenan, itu kejawen. Klenik itu. Iya kan? Enggak. Kekristenan adalah kamu datang sama Tuhan dan berkata, I believe in you. Aku bawa ini Tuhan. Dan aku kenal siapa Engkau. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau sayang sama aku. Engkau mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosaku. Dan hari ini pun aku percaya Engkau terus bekerja mendatangkan yang baik buat aku. Itu iman. Bukan hanya sekedar halu. Bukan hanya sekedar meminta sesuatu. Kamu minta dan percaya. Karena itu sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Sebab itu baca firman. Kalau nggak baca firman kamu nggak tahu siapa Tuhan kita. Kasih tahu kanan kirimu, ayo baca firman. Ya, aku baru baca itu loh di Bible Plan gitu ya, di Alkitab gitu kan ada kan. Bible Plan, baru 3 hari. Tapi penemuanku udah jadi buku 6 bab. Serius ini.
Baru 3 hari yang lalu, dari awal tahun kemarin aku baru menulis, aku baru baca, dan aku menemukan sesuatu yang begitu luar biasa. Mungkin kapan-kapan aku sharing.